Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rofizo TV yang akan memberikan materi-materi pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di tingkat SMK dan SMA. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memberikan nikmat kepada kita bersama. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar semuanya Ananda? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ananda semuanya, pada materi kali ini kita masih melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang meneladani hidup para rasul atau iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada poin yang kelima tentang melihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam itu di dalam Al-Quran. Ananda semua harus diakui bahwa disebabkan adanya penyelewengan dan pemalsuan yang dilakukan oleh umatnya, status dan kedudukan Nabi Isa alaihissalam itu menjadi kabur. Ya, kalau kita lihat status Isa itu sekarang menjadi kabur. Ya, kalau umat Islam mengakui Nabi Isa itu adalah seorang nabi, ya, sedangkan agama lain mengakui Nabi Isa itu bukanlah sebagai sosok nabi atau rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sebabnya Ananda, Al-Quran ingin mendudukkan dan membersihkan nama dari keyakinan yang salah itu. Nah, kalau kita lihat Ananda, menurut Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam mempunyai seorang ibu. Siapa ibu Nabi Isa? Ya benar, ibu Nabi Isa adalah Maryam binti Imran. Maryam itu adalah anak dari bapaknya yang bernama Imran. Nah, Maryam itu termasuk keluarganya keluarga yang terpandang, kemudian termasuk juga keluarga-keluarga yang menjaga kesucian. Nah, sejak kecil Maryam diasuh oleh pamannya. Siapa paman dari Maryam atau ibu Nabi Isa itu? Yaitu adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Nah, bahkan Ananda, Maryam itu ditempatkan di Baitul Maqdis, ya, sebuah rumah suci, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu hari datanglah malaikat Jibril ketika itu. Malaikat ini datang dengan menjelma menjadi seorang pemuda yang belum dikenal sebelumnya. Nah, jadi belum dikenal oleh Siti Maryam. Namun pemuda itu memberitahukan kepada Maryam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepadanya seorang putra. Nah, bagaimana respon Siti Maryam ketika itu? Ya, bagaimana respon Maryam ketika itu? Mendengar berita itu, ibunda Maryam terkejut karena ia belum pernah disentuh atau menikah dengan laki-laki. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah kehendak Allah. Nah, ini kata malaikat Jibril. Ini adalah kehendak Allah. Dan baginya hal itu mudah. Serta tidak ada yang mustahil dalam kekuasaannya. Nah, kisah ini diceritakan dalam Quran surat Maryam. Surat yang ke-19 ayat 19 sampai 21 sebagai berikut.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiyya. Qala kadhalik qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Quran surat Maryam ayat 21 sampai 19. Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kelima. Kemudian kita masuk kepada poin yang keenam. Melihat bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Ananda pasti tidak asing lagi ya dengan nama Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan dari kehidupan-kehidupan yang kita jalani, ya, ibadah-ibadah kita sehari-hari, bahkan yang kita contoh adalah baginda Rasulullah SAW. Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang dipilih juga oleh Allah untuk menerima wahyu. Ya. Ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Qaf ayat 110. Dan selain itu Nabi Muhammad SAW beliau adalah utusannya untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Ya. Nah, di sini Allah jelaskan di dalam Quran surat Saba ayat 28. Kemudian Nabi Muhammad setiap tingkah lakunya senantiasa selalu dibimbing olehnya. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam Quran surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW itu Ananda, dia juga memiliki sikap kesempurnaan serta terlepas dari dosa atau yang dikatakan dengan maksum. Ananda yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 158 bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia. Di sisi lain dijelaskan pula bahwa para nabi atau rasul sudah pernah diangkat janjinya untuk percaya dan membela Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menjadi penutup juga para nabi atau khataman nabiyyin. Hal ini terakhir dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah pernah ditanya oleh beberapa sahabat tentang bagaimana akhlak beliau. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Siti Aisyah bahwasanya bagaimana dengan akhlak beliau, akhlak Nabi Muhammad itu seperti apa. Nah, hal itu dijawab langsung oleh Aisyah dengan terbata-bata sambil menangis karena kesempurnaan pribadi beliau. Ya, Aisyah mengatakan bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Segala isi Al-Quran sudah diamalkan oleh beliau, oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga meski sebagian orientalis atau media barat menggambarkan sisi negatifnya, semua itu tidak banyak membawa arti. Bahkan kepribadian beliau menjadi semakin menjulang tinggi. Nabi Muhammad SAW ananda adalah Nabi terakhir dan membawa syariat terakhir pula. Ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Kehidupannya sebagai uswatun hasanah atau suri teladan yang baik. Ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Perintah dan ajarannya wajib dipatuhi. Ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 132. Dan misinya sebagai rahmatan lil alamin. Ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Baik ananda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada poin yang ke-7, yaitu tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah. Nah, iman kepada Rasul Allah itu ananda mengandung 4 unsur yang merupakan tanda-tanda penghayatan terhadap fungsi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, apa yang pertama? Yang pertama adalah kita harus mengimani bahwa risalah Rasul benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus mengimani bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasul itu benar-benar adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui adalah barang siapa yang mengingkari risalah mereka atau para rasul itu, walaupun hanya seorang saja, maka ingat ananda bahwasannya ia akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 105 dan 122. Maka kita harus mengetahui itu. Ya, jangan sampai di antara kita mengingkari ya risalah-risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para rasul itu. Yang kedua, unsurnya adalah mengimani Rasul yang dikenal maupun yang tidak dikenal namanya. Nah, ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Mu'min, kemudian surat Ghafir ya, ayat 78. Kita wajib mengimani para nabi dan Rasul Allah. Jadi kita tidak hanya mengimani nabi kita yang terakhir ini yang sedang kita ikuti risalah atau ajarannya, yaitu Nabi Muhammad. Tetapi ada nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemarin sudah kita bahas bahwasannya jumlah nabi itu di dalam hadis itu dijelaskan jumlah nabi dan rasul itu ternyata tidak hanya 25 saja. Ya. Jumlah nabi dan rasul itu ternyata sampai 124.000 ya. Jadi jumlah nabi dan rasul itu sampai 124.000. Cuman yang tidak semua nabi itu dijadikan rasul. Karena perbedaan kemarin nabi dengan rasul adalah nabi
juga dia menerima wahyu dari Allah tetapi tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Sedangkan Rasul itu dia punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, maka kita harus juga mengimani para nabi-nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita-berita para rasul yang bersumber dari wahyu Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh para rasul itu, ya, seperti wahyu dari Allah itu, ya, kita harus membenarkan. Ya, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, tidak satu pun di antara orang-orang yang meyakini, ya, bahkan apalagi orang-orang kafir Quraisy, ya. Namun ada salah seorang sahabat Nabi yang membenarkan, yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Dialah yang membenarkan apa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Kahf ayat 110. Yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menjalankan syariat, ya. Apa perintah yang dibawa, yang disampaikan oleh Rasul-Rasul kita, ya, kalau kita kan Nabi Muhammad SAW, maka kita hendaklah, ya, mengamalkannya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan salat itu wajib, ya, maka kita kerjakanlah bahwa itu kewajiban. Dan bahkan kata Rasul pun menjelaskan bahwa amalan yang pertama kali nanti ditanya di yaumul akhir itu adalah salat. Ya, jika ibadah salat kita baik, maka beruntunglah kita. Tetapi jika ibadah salat kita buruk, maka merugilah kita, ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara meneladani beliau adalah dengan mengikuti ajaran dan sunnahnya. Maka adapun aspek-aspek yang diteladani meliputi ucapan, ya. Jadi ada aspek-aspek yang kita teladani dari Rasulullah SAW seperti ucapan beliau, kemudian perbuatan beliau dan ketetapan beliau. Dan inilah yang dikatakan hadis. Karena hadis itu mencakup aspeknya perkataan Nabi, ya, perbuatan Nabi, kemudian ketetapan Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ananda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda-tanda beriman kepada Rasulullah. Kemudian yang kedelapan, kita masuk kepada contoh perilaku beriman kepada Rasulullah. Berikut contoh perilaku beriman kepada Rasulullah. Yang pertama adalah menjadikan Rasul itu sebagai uswah, contoh, ya, bagi kita. Ya, jadi yang kita contoh itu ananda adalah Rasul, ya, seperti Nabi Muhammad SAW. Ini yang patut kita contoh, ya. Kalau ini yang kita contoh, insya Allah ini akan mendatangkan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Bagaimana tutur kata Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah bersabar, bagaimana Rasulullah SAW dalam beribadah, ya, mengamalkan, ya, mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teladani bagaimana perilaku Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengaplikasikan sifat-sifat Rasul dalam segala sendi kehidupan, ya, mengaplikasikan sifat Rasulullah dalam sendi kehidupan. Kemudian keempat, selalu berjalan lurus seperti yang dilakukan para Rasul sehingga tercapai kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu kita berada di jalannya. Ya, selagi itu adalah jalan yang benar dan baik, maka kita terus berjalan. Tapi ketika jalan itu sudah menyimpang atau tidak baik, maka kita cepat-cepat kembali kepada jalan yang lurus itu. Kemudian kelima, selalu tabah dalam menghadapi berbagai cobaan seperti tabahnya para Rasul.
Jadi ketika ada ujian dan cobaan kita harus tabah. Karena memang hidup ini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam, ya, yang begitu bertubi-tubi ujian Allah berikan, namun begitu luar biasa kesabaran beliau dalam menghadapi ujian itu. Ketika diberi penyakit yang sangat parah, ya, kemudian meninggal 12 anaknya, hartanya habis, ditinggalkan oleh istri tercinta, ya, namun Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dalam menghadapi ujian itu. Mudah-mudahan kita pun bisa meniru atau mencontoh para nabi dan rasul itu. Baik Anda, itulah materi kita, lanjutan materi pada video sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti materi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bagi kita semua yang masih belum subscribe, silakan di subscribe, kemudian like dan komen untuk membuat video-video berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.